Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menghubungkan antara form 1 dan form yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, pertama kita buka dulu Visual Basic 2010-nya. Kalau sudah terbuka, silakan klik pada bagian atas, pilih New Project. Kemudian Windows Form Application masih tetap, kemudian klik OK. Kemudian kalau sudah formnya sudah terbuka, buatlah sebuah form login terlebih dahulu. Di sini akan membutuhkan 2 label. Kemudian 2 text box. Kemudian 1 button. Kalau sudah, kita bisa menatanya satu-satu terlebih dahulu. Kemudian kita ganti nama formnya di sini pada bagian properties. Pada bagian teks, kita cari pada bagian teks ini, kita ganti namanya login. Bisa dilihat perubahannya dari form 1 berubah menjadi login. Kemudian pada label 1 ini sama, kita rubahnya pada bagian teksnya. Kemudian beri nama, masukkan user aja ya, user. Kemudian di sini kita beri nama password. Untuk ukurannya kita bisa langsung merubah dua-duanya dengan mengklik tanpa dilepas, kemudian tarik sehingga seperti grup ini, dua-duanya sudah terpilih. Kemudian fontnya kita bisa ganti di sini pada bagian properti sini. Kemudian kita pilih fontnya. Di sini ada beberapa pilihan huruf. Kalau kalian masih ingat pada video sebelumnya, kita pilih bold saja, kemudian 16. Oke. Kalau sudah, kemudian buttonnya ini juga kita ganti namanya menjadi pada bagian teks ya, login. Kalau sudah, kita buat ini. Kalau sudah, ini nantinya kita akan mengklik ini, kemudian kita akan masuk ke dalam form satunya lagi atau form 2. Setelah form satunya terbentuk, kita akan membuat form 2. Bagaimana caranya? Cukup melihat pada bagian atas ini, pada bagian menu-menu atas ini, kemudian pilih project, kemudian add Windows Form, di sini ya, add Windows Form, kemudian klik, kemudian akan muncul tampilan Windows seperti ini, kemudian pilih Windows Form-nya, kemudian kita pilih add, yaitu menambahkan.
Di sini sudah tertulis di sini ya, form 2. Di sini juga pada bagian Windows application-nya ada form 2-nya juga. Di sini kita akan membuat tampilan sederhana terlebih dahulu dengan menggunakan menu strip. Menu strip yaitu seperti pada bagian ini ya. Kalau kita klik ini akan keluar menu-menu. Ini merupakan contoh menu strip pada Visual Basic. Hal ini juga nanti akan diterapkan pada form 2 ini. Caranya, pilih pada bagian toolbox ini, kemudian pilih pada bagian menu dan toolbarnya, kemudian kita pilih menu strip. Di sini bisa dilihat ya, untuk menu stripnya. Untuk menambahkannya, kita tinggal klik di sini, tulisan file, kemudian pada bawah sini exit saja, kemudian pada bagian menu kita akan mengetikkan menu kasir. Ini contoh di sini saya akan mencontohkan menu bermacam-macam ya, bukan menu utuh satu program, tapi ini menu macam-macam. Ini ada menu kasir. Di bawah sini ada, ini menu saja ya. Menu, kemudian ini menu kasir, kemudian di bawah sini harga plus diskon. Sebelumnya bisa dilihat dulu di bawah menu ini merupakan menu utama dari file, menu, dan ini kemudian ada nilai ya. Di atas ini, file, menu, dan nilai ini merupakan menu utama. Untuk exit ini adalah submenu dari file. Kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan pada menu kasir ini, kita bisa langsung sorot pada bagian ini. Jadi submenu pada menu di sini pada bagian menu kasir bisa juga ditambahkan di sini. Tapi untuk sekarang ini cukup ini saja contohnya. Pada bagian ini nilai. Saya beri nama nilai MHS. Mahasiswa. Kalau sudah, kita akan kembali pada form 1-nya terlebih dahulu. Di form 1 ini kita akan membuat suatu coding dulu. Klik pada menu view code pada bagian ini ya. Kita klikkan ini. Kita pilih view code. Kita klik. Kemudian kita ketikkan ini. Form 1 kita cari loadnya. Pada bagian atas ini kita ganti form 1-nya ini, kita pilih form 1 event. Kemudian pada sisi sebelah kanan ini kita ganti menjadi load. Kita ketikkan saja loadnya. Kemudian double klik. Ini secara otomatis sudah muncul kata-katanya handsme.load ya. Kemudian di bawahnya sini kita ketikkan saja ini. Kita akan merubah warnanya lewat sini saja, back color sama dengan color dot. Ini ada beberapa pilihan menunya. Blue violet saja kalau saya. Kemudian end sub. Nah, kalau sudah, ini merupakan form 1 loadnya.
Kemudian untuk yang kedua kita akan membuat button kliknya. Kita bisa lewat formnya dulu. Double klik pada bagian loginnya ini. Kemudian kita ketikkan di bawahnya sini, if text box 1 dot text sama dengan Lenny. Ini bisa dirubah untuk nama kalian masing-masing ya, untuk menu ke passwordnya. Ini menu yang nama yang bisa diingat saja, Lenny, and text box sama dengan ketik saya pilih angka ini. Untuk ini merupakan pada bagian usernya, kemudian ini merupakan passwordnya. Silakan untuk diganti. Kemudian then form 2 titik show else, jika tidak maka akan mengeluarkan pesan dengan menggunakan message box kurung buka kemudian message box ini adalah ketik username atau nama atau password yang Anda masukkan salah. Coba lagi. Kemudian ini sudah, kemudian and if. Kalau sudah, kita coba dulu programnya. Pada bagian start debugging ini ya, atau F5. Ini sepertinya ada yang error di pada bagian textbook ini. Kalau misalkan kalian menemukan ini, ada error ini, cukup diklikkan saja. Ini akan mengarah pada yang errornya. Di sini berarti saya kurang teksnya. Kalau sudah, kita coba lagi. Ini adalah contohnya. Usernya tadi Lenny. Kemudian passwordnya 12345. Kemudian kita klik login. Username atau password yang Anda masukkan salah. Coba lagi. Ini merupakan pesannya. Kemudian OK. Kita coba lagi ya. Masukkan usernya Lenny. Kemudian passwordnya 12345. Kemudian login. Di sini bisa dilihat pada form 1 ini langsung mengarah ke form 2-nya. Ini ya. Ini tutup dulu. Kemudian kita akan menambahkan source code-nya pada menu exit agar pada saat kita mengklik ini langsung program akan keluar. Kita tutup dulu aplikasinya. Kalau sudah itu, kita ini tutup dulu. Form ini merupakan tampilan dari form 2. Kemudian double klikkan pada bagian exit ini. Kemudian ketikkan end untuk mengakhiri programnya. Kemudian kita coba lagi. Lenny. Kemudian 12345.
login. Muncul form 2-nya ya. Kemudian klik filenya, kemudian exit. Sudah keluar dari programnya. Kemudian bagaimana caranya agar pada saat kita melakukan run programnya, posisi login ini atau posisi pada formnya ini berada pada center atau di tengah-tengah. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya agar pada saat kita melakukan login, contohnya seperti ini, kita melakukan login, menu dari form 1 ini tidak terlihat dan form 2 inilah yang muncul di tengah sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini saya tutup dulu filenya, exit. Pada bagian form 1 ini, view code-nya dulu ya, di bawahnya sini form 2, enterkan dulu, kemudian di sini kita ketikkan me.add saja. Kita coba dulu satu persatu ya, apakah ini berjalan. Misalkan Leni, kemudian passwordnya 111111, kemudian login. Di sini dapat dilihat bahwa form 1-nya tersembunyi, sedangkan me.head ini artinya adalah me itu form 1-nya itu disembunyikan, dan yang di-showkan atau yang ditampilkan adalah form 2-nya. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana caranya agar posisi formnya ini berada di tengah-tengah. Kita buka pada bagian formnya ini, desainnya dulu. Kemudian di formnya ini, pada menu pada bagian properties ini, pilih start position. Di sini ya, pada bagian properties, kita pilih start position, kemudian klik. Kita pilih center. Kemudian pada form 2-nya juga, kemudian pilih start position-nya, yaitu center screen. Ini diubah dulu nama formnya, form menu ya, di sini. Latihan form aja, latihan form. Dicoba dulu. Posisinya sudah berada di tengah ya. Kemudian ketikkan usernya, kemudian passwordnya. Ini juga sudah di tengah ya. Untuk selanjutnya, bagaimana merubah password ini menjadi tanda bintang? Cukup klikkan pada bagian text box pada passwordnya ini, kita klikkan. Kemudian kita pilih pada bagian propertiesnya, kemudian pilih password karakternya. Ketikkan saja bintang. Kemudian kalau sudah, bisa dicoba. Bisa dilihat ya, ini sudah berubah. Kemudian login. Untuk shortcut yang digunakan pada form 1 hanya ini. Kemudian untuk form 2-nya
hanya untuk mengeluarkan N saja. Ini merupakan, latihan kali ini merupakan contoh bagaimana cara menghubungkan form 1 dengan form 2. Untuk latihan selanjutnya bisa dilihat pada video yang nanti akan saya sharekan mengenai untuk mengisi menu kasir ini, harga diskon, dan pada menu nilai mahasiswa. Sekian dulu video kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.